Halo semua, kembali lagi bersama saya Krisna Mahadiputra di channel saya ini. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi teknologi basis data lagi, yaitu replikasi dua arah. Nah, ini merupakan video kedua atau part kedua dari video sebelumnya, atau dari video replikasi satu arah atau one way replication. Jadi ini merupakan two way replication atau replikasi dua arah. Nah, untuk replikasi, karena saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya, kita langsung saja lanjut ke bagian replikasi dua arah. Nah, untuk replikasi dua arah atau two-way replication juga dikenal sebagai replikasi master to master, di mana ini merupakan suatu cara atau metode untuk melakukan copy, atau dengan kata lain, replikasi itu sendiri yang sifatnya dua arah. Nah, model replikasi ini serupa dengan jenis komunikasi full duplex, di mana setiap database itu bisa memainkan dua peran, yaitu sebagai pengirim dan penerima. Nah, jadi, bila kita... Lalu untuk ilustrasinya, bisa dilihat seperti ini, di mana di sini ada dua buah master. Nah, sebenarnya, ini merupakan replikasi satu arah yang dilakukan secara bergantian. Jadi, ini master pertama, dan ini sleeve pertama, lalu ini master kedua, dan ini sleeve kedua. Jadi pada akhirnya dia akan disimpulkan sebagai master to master. Dikarenakan kedua buah database ini dapat saling melakukan penyalinan antar database yang diikutinya. Nah, jadi pada master yang pertama itu saya menggunakan Windows 10 dengan IP 192.168.1.1, dan database kedua atau master kedua saya menggunakan Windows 7 dengan IP 192.1.1.29. Untuk tahapan konfigurasinya di sini sedikit lebih panjang daripada konfigurasi satu arah, dikarenakan kita harus mengkonfigurasikan kedua buah mesin dengan konfigurasi yang sama, sehingga agak panjang sedikit. Nah, dimulai dari yang pertama, itu kita pada master pertama atau pada Windows 10, kita konfigurasikan dulu file my.ini. Langsung kita create user pada master pertama, baru kita pindah ke mesin kedua atau master kedua ke Windows 7. Kita konfigurasikan juga file my.ini, langsung kita create user pada master kedua. Lalu untuk tahap kelima kita pindah ke master pertama atau Windows 10. Kita di sana ketikkan perintah show master status, dan kita pindah ke master kedua. Untuk langkah keenamnya kita set master host menggunakan user yang telah kita buat sebelumnya pada master pertama. Langsung kita start sleeve, dan di sini harus diuji dulu apakah replikasi satu arah yang kita buat dulu atau yang kita buat barusan itu sudah berjalan atau belum. Nah, jika belum berjalan itu kita harus memastikan dulu agar dia sudah berjalan. Baru setelah replikasi satu arah tersebut berjalan, baru kita bisa melanjutkan ke replikasi dua arah, yaitu dengan cara start sleeve pada master kedua. Baru setelah replikasi dua arah tersebut berjalan, baru kita bisa berlanjut ke replikasi dua arah, yaitu dengan cara show master status pada master kedua. Nah, kemudian kita pindah ke master pertama, itu kita set master hostnya menggunakan user yang kita buat pada database kedua. Lalu kita langsung start sleeve pada master pertama. Nah, di sini berjalanlah dia konfigurasi replikasi dua arah, di mana master to master. Nah, untuk pengujiannya, seperti yang saya sempat bahas sebelumnya sedikit, nah, jadi kita memasukkan perintah DLL ataupun DML pada master pertama. Dan kita cek pada master kedua. Jika sudah tersalin, maka sudah berjalan ya satu arah dulu. Nah, untuk yang dua arahnya, kita coba masukkan perintah DDL ataupun DML pada master kedua. Lalu kita cek dari master pertama. Kalau dia sudah ada di sana, atau perintahnya tersalin, maka dipastikan konfigurasi replikasi dua arah sudah berjalan. Nah, untuk software toolsnya di sini menggunakan persis sama untuk softwarenya seperti yang digunakan pada replikasi satu arah, yaitu Windows 10, Windows 7 yang sebagai OS dari kedua database, lalu VirtualBox yang sebagai virtual mesin untuk database master, dan SAM, dan Command Prompt. Oke, berikutnya kita langsung saja lanjut ke konfigurasi untuk replikasi dua arahnya. Let's check this out.
Oke rekan-rekan, mari kita lanjutkan untuk mengkonfigurasikan replikasi dua arah yaitu master ke master. Nah, namun sebelum kita memulai yang dua arah tersebut, perlu diketahui di mana untuk mencapai replikasi dua arah, kita harus menerapkan replikasi satu arah terlebih dahulu. Nah, jadi konsepnya tersebut untuk yang dua arah itu replikasi satu arah, konfigurasinya kita bawa juga ke mesin yang kedua. Yang di sini saya menggunakan Windows 10 sebagai mesin pertama dan mesin Windows 7 sebagai mesin kedua atau mesin virtual. Nah, jadi apa yang kita konfigurasikan atau yang saya konfigurasikan pada mesin Windows 10, kita konfigurasikan juga sama persis pada mesin Windows 7. Barulah replikasi dua arah bisa berjalan. Nah, sebelum itu kita start dulu untuk mesinnya. Nah, di sini saya menggunakan mesin Windows 7 yang saya gunakan pada video replikasi satu arah kemarin. Hanya saja untuk konfigurasi semuanya sudah saya kembalikan ke normal sehingga kita bisa mengkonfigurasi dari awal lagi. Oke, sembari menunggu, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mengatur IP untuk membuat kedua mesin dapat berkomunikasi. Kita atur dulu dari bagian mesin Windows 10. Kita atur di bagian VirtualBox Social Network. Nah, untuk konfigurasi IP-nya ini, selayaknya kita mengkonfigurasi IP seperti biasanya. Bisa dibilang kita ini menggunakan konsep peer-to-peer. Nah, jadi gateway yang ini kita akan gunakan nanti pada mesin Windows 7 dan IP address pada mesin Windows 10 ini kita gunakan sebagai gateway pada mesin Windows 7. Nah, sekarang kita tunggu untuk persiapan dari mesin Windows 7-nya. Oke, di sini sudah. Langsung kita konfigurasikan IP. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tukar untuk posisi IP-nya. Ini menggunakan gateway yang di Windows 10 tadi. Dan untuk gateway kita menggunakan IP dari Windows 10. Dan sudah. Nah, sekarang kita uji koneksi menggunakan CMD. Kita ping ke Windows 10. Nah, sudah berhasil. Lanjut kita lakukan hal yang serupa pada Windows 10. Kita ping ke Windows 7. Dan sudah juga. Nah, jika seandainya rekan-rekan nanti gagal dalam melakukan ping, itu bisa dicoba dengan mematikan firewall pada Windows 10 dan juga Windows 7. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasikan file my.ini. Kita mulai dari Windows 10 terlebih dahulu, atau dari master pertama. Nah, di sini seperti replikasi satu arah sebelumnya, kita konfigurasikan di bawah MySQL yang ada dalam kurung siku ini. Untuk sintaks konfigurasinya itu sama, benar-benar sama seperti sebelumnya, yaitu nah, jadi konfigurasinya sama ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah server ID yang seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana harus berbeda dengan yang ada pada mesin yang satunya, baik itu master ataupun sleeve. Nah,
Nah, sekarang kita lanjut membuatkan user untuk digunakan pada Windows 7 nantinya. Kita buka dulu SAM, ini kita tutup. Kita buka dulu SAM, kemudian kita start MySQL-nya. Nah, sudah. Baru kita masuk ke direktori SAM melalui cmd. Dan kita masuk menggunakan user root. Nah, sudah. Langsung kita buatkan user untuk digunakan nanti oleh Windows 7. Sudah. Dan nanti kita berikan akses penuh untuk user yang barusan kita buat. Nah, sudah. Terus sekarang kita berpindah ke Windows 7-nya. Yakni kita konfigurasikan yang seperti ini juga pada Windows 7-nya. Oke, kita mulai dari file my.ini-nya. Nah, di sini kita berikan konfigurasi yang sama persis, hanya saja untuk server ID-nya itu berbeda. Kemudian kita lanjut untuk start SAM-nya. Oh iya, sebelumnya, jadi konfigurasi tersebut kita buat sama dikarenakan kita akan menggunakan replikasi dua arah, yaitu master to master. Maka dari itu, konfigurasinya sama. Kita start MySQL. Langsung kita masuk ke cmd, kita pindah ke direktori SAM. Nah, di sini kita langsung buatkan user baru untuk nantinya digunakan oleh Windows 10. Langsung kita berikan akses penuh untuk user yang barusan kita buat ini. Oke, sudah. So, master status untuk nanti memulai sleeping atau replikasi satu arah terlebih dahulu. So, master statusnya itu pada Windows 10 atau master pertama. Nah, kita lihat di sini pada file mysql-bin.000.009 dan position 661. Langsung kita set master host pada Windows 7. Nah, untuk berjaga-jaga kita stop terlebih dahulu. Baru change master to master untuk men-set master hostnya. Di sini sudah. Berarti user tersebut sudah terdaftar pada Windows 7. Jadi untuk penjelasan setiap barisnya ini sudah saya jelaskan juga pada video replikasi satu arah yang saya buat sebelumnya. Dan sekarang kita tinggal start list.
untuk menyukseskan yang replikasi satu arah terlebih dahulu, baru show status slave untuk melihat statusnya. Jangan lupa isikan \g. Oke, kita lihat di sini sepertinya ada error. Nah, di sini untuk slave IO state-nya masih kosong, padahal harusnya berisi status waiting. Dan errornya itu adalah last IO error. Errornya dikarenakan master dan slave mempunyai MySQL ID yang sama. Coba kita lihat untuk server MySQL ID-nya dengan cara dan di Windows 7 memiliki server ID 1. Coba kita lihat di Windows 10. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua mesin, yaitu Windows 10 dan Windows 7 memiliki server ID yang sama. Oleh karena itu kita harus ganti salah satu. Kita ganti saja yang di Windows 7 menggunakan server ID yang ada pada main ini tadi, yaitu 29. Dengan cara nah, ini sudah. Baru sekarang kita stop sleep-nya untuk merestart dan kita start kembali. Dan kita show status dari slave. Nah, di sini kita dapat lihat di mana errornya sudah hilang dan status slave IO state berubah menjadi waiting for master to send the event. Nah, ini artinya replikasi satu arah sudah bisa digunakan. Langsung saja kita coba terlebih dahulu untuk mengujinya. Kita di sini akan membuatkan database. Oleh karena itu kita lihat dulu database yang sebelumnya ada pada Windows 7. Kita lihat ya. Nah, di sini hanya ada 5 database. Coba kita buatkan database dari master. Kita buatkan saja database dengan nama minimarket. Oke, kita cek sekarang di sini. Dan sudah berhasil. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengkonfigurasikan atau men-set master host pada Windows 10 untuk melakukan replikasi dua arah. Pertama-tama, kita harus show master status terlebih dahulu pada Windows 7 ini untuk mengetahui file dan lokasi terakhirnya. Oke, sudah diletakkan di sini. Sekarang ini kita set master host pada Windows 10. Maaf, ternyata masih ada proses saving di sini ya. Oke, sudah. Sekarang kita men-set master host kembali. Dan sudah. Terus sekarang yang kita lakukan adalah show start slave pada Windows 10. Ini kita close saja. Sudah, baru kita show slave status. Jangan lupa \g. Nah, di sini kita lihat apakah berhasil atau tidak.
error tidak ada, dan leave stage-nya berubah menjadi waiting for master to send event. Jadi sekarang replikasi dua arah sudah bisa dilakukan, yakni antara master to master, atau dari Windows 10 ke Windows 7, dan dari Windows 7 ke Windows 10. Oke, kita lakukan pengujian. Kita coba saja dengan database yang telah kita buat barusan. Kita lihat dulu database-nya. Nah, yang kita buat barusan itu adalah minimarket ini. Kita use minimarket. Oke, kita buatkan tabel di sini. Nah, di sini kita membuatkan tabel user dengan atribut user ID sebagai primary key dan username sebagai atribut biasa. Kita lihat tabelnya. Di sini hanya ada satu tabel user. Kita lihat melalui mesin Windows 7 atau master kedua. Kita terlebih dahulu menggunakan database minimarketnya. Sudah. Lalu sekarang kita coba untuk show tables. Nah, sudah berjalan ya. Jadi, yang kita buat pada Windows 10 masuk di Windows 7. Kita lihat untuk tabelnya apakah sama. Nah, sama. Di sini kita lihat user ID menggunakan int11, integer 11, yang merupakan primary key auto increment, dan username varchar 20, sama. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan data untuk tabel user dari master kedua atau dari Windows 7. Apakah akan tampil pada Windows 10? Oke, di sini kita lihat data sudah masuk. Saya menambahkan 2 data. Coba kita lihat ya. Dan sudah masuk. Kita lihat dari master pertama atau dari Windows 10. Nah, sudah masuk juga. Nah, ini membuktikan bahwa replikasi dua arah sudah berhasil. Bila kita buktikan kembali, coba saja kita masukkan data melalui Windows 10. Apakah masuk atau tidak ke Windows 7-nya. Nah, sudah. Sekarang kita lihat datanya. Itu ada 3 data. Kita cek dari Windows 7. Nah, sudah masuk juga. Jadi ini membuktikan bahwa replikasi dua arah sudah selesai dan berhasil dijalankan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu untuk membuat replikasi dua arah kita itu harus memasukkan konfigurasi yang sama di mesin-mesin yang akan digunakan untuk replikasi dua arah tersebut. Jadi pada kasus sekarang ini saya menggunakan Windows 10 dan Windows 7. Jadi pada Windows 10 saya masukkan konfigurasi seperti yang tadi. Kemudian pada Windows 7 saya juga gunakan konfigurasi yang sama pada dari Windows 10 dibawa ke Windows 7. Dan prinsipnya ini secara bergantian. Jadi harus diselesaikan dulu konfigurasi untuk replikasi satu arahnya, baru bisa berlanjut ke replikasi dua arah. Untuk step by step-nya seperti yang saya telah terapkan tadi. Nah, sekiranya sekian video mengenai replikasi dua arah dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekeliruan saat mengkonfigurasi. Nah, akhir kata, saya ucapkan terima kasih.